Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda Tanjung. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Seberida, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama Bar 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Curug Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan nomor peserta 1402130000158. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Seberida, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai ice breaking, mari kita absen dulu. Agus Aprilianus Lahagu, Ahmad Paris, dan Alvina Dwi Amanda, Alpriano Rizky, Andika, Andini, Delvi, Dila, Frederick, Delsa, Gena Aulia, Hafiza Firdausi, Yosandi Naibaho, Keila. Ada Keila? Alhamdulillah. Sumpairah Husna, Muhammad Abbas, Naira Alia, Nurfian Pratiwi, Raja Yogi, ada Silva, Mianda. Baik, alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Oke, sekarang kita coba ice breaking. Nah, kita coba tepuk tangan. Semangat ya. Ya. C. Semangat. C. Ma. Nga. Lagi C. Ma. Nga. Oke, alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang menjauhi perbuatan tercela. Kalau tak salah, kemarin itu tentang zina ya. Menjauhi perbuatan zina. Apa hukum mendekati perbuatan zina? Ya, haram. Di samping merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, baik. Sekarang kita membahas tentang hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Tujuan yang dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi mencintai Allah. Jadi itu di sini masuk kepada mahabbah. Terus yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh mencintai Allah, khauf, roja, tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, siswa dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Jadi yang diinginkan di sini adalah kesadaran nyata dari pribadi seorang muslimah. Ya. Baik, kita lanjutkan kegiatan inti. Nyimak video tentang mahabbah atau tentang hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyaksikan video pembelajaran yang berkaitan dengan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran setelah menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester genap, di mana judul materi kali ini adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, roja, dan tawakal
setiap saat dia boleh beramal soleh, sedangkan amal soleh tersebut merupakan salah satu keimanan dan merupakan dampak positif di antara dampak keimanan seseorang. Adapun perilaku manusia merupakan cerminan dari akidahnya. Jika akidah seseorang mukmin tersebut bagus, maka akidahnya pun lurus dan baik. Begitu pula sebaliknya. Iman sendiri terdiri dari 77 cabang, di antaranya cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci untuk berupa kasih sayang. Biasanya perasaan ini ditandai dengan rasa rindu terhadap orang yang dicintai. Menyatakan cinta tertinggi yang hakiki itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati yang baik. Di samping cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada khauf dan roja, di mana kedua-duanya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanda-tanda seorang mukmin cinta kepada Allah? Yang pertama adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang kedua, mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai Allah senantiasa membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Orang yang mencintai Allah senantiasa berdoa kepada Allah. Terima kasih sudah menyaksikan. Setelah kita menyaksikan bersama video tentang hakikat cinta kepada Allah, tentu timbul pertanyaan di sana, apa sesungguhnya tanda cinta kepada Allah? Tanda cinta kita kepada Allah. Kalian bisa jawab? Ya, sebutkan namanya. Ya. Mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasulnya. Kasih tepuk tangan. Jadi tanda kita cinta kepada Allah, mencintai Rasulnya. Apa yang kedua? Pertama tadi kita mencintai Rasul. Yang kedua, selalu berzikir. Ya, kasih tepuk tangan. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang ketiga, tanda kita cinta kepada Allah. Apa namanya? Betul? Ya. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya. Luar biasa. Jadi setelah kita menyaksikan video, dapat kita mengambil ilmu di sana bahwa salah satu bukti kita cinta kepada Allah mencintai Rasulnya. Yang kedua berzikir kepada Allah. Yang ketiga melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh apa yang dia larang. Baik, sekarang ini kita coba membentuk kelompok. Bakal Bapak bagikan lembar kerja yang berkaitan dengan materi ajar. Silakan berdiri bentuk kelompok. Nah, baik, kelompok satu siapa? Kelompok satu? Ya. Ya, kelompok sini. Kelompok kedua? Ya. Kelompok tiga? Kelompok empat? Ya. Baik. Kelompok satu. Silakan diselesaikan ya. Silakan diselesaikan. Ini pertanyaannya langsung di kelompok satu. Kelompok dua, kelompok dua. Ya, ini LKPD-nya. Kelompok tiga. Ya. Tiga. Ya. Kelompok empat.
Jadi dijawab sesuai dengan apa yang diminta pertanyaan. Ya, nanti perwakilan kelompok satu orang ke depan mempresentasikan. Jadi kelompok lain boleh juga mewakili untuk menanggapi. Ya, juga padat. Jadi masing-masing kelompok berbeda, ada yang tentang masalah, ada tentang tahu, ada tentang rusia, ada tentang tawakal. Walaupun tempat-tempatnya saling berbeda, ya, karena sama-sama sarana atau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau sudah selesai, kita coba presentasikan ke depan. Ya, singkat padat saja. Ya, gimana kelompok 1 sudah? Alhamdulillah. Kelompok 2? Alhamdulillah. Kelompok 3? Alhamdulillah. Kelompok 4? Alhamdulillah. Baik, kita sepakati kelompok mana yang presentasi ke depan, perwakilan saja. 1, maju. Bacakan aja dulu. Baik, tolong menyimak presentasinya. Boleh diajukan pertanyaan. Dan pertanyaan yang diajukan nanti nggak dia jawab langsung juga boleh dijawab kelompok A. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menginstruksikan tentang mahabbah. Mahabbah dapat diartikan dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah berarti siap untuk menjadi hambanya, serta sering menyebutnya melalui zikir dan lainnya. Ya, tepuk tangan. Ada yang pertanyaan? Silakan, satu pertanyaan. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara melakukan mahabbah? Bagaimana cara mahabbah? Bagaimana contoh mahabbah? Ya, silakan dari kelompok lain boleh menjawab. Sebelum yang tampil menjawab. Bagaimana contoh mahabbah? Bagaimana atau apa? Apa ya? Apa contoh mahabbah? Silakan, yang lain. Kelompok 2 barangkali boleh menanggapi, menjawab. Kelompok 3 atau kelompok 4? Silakan. Atau langsung? Contoh mahabbah itu ada zikir, sholat, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ada lagi yang mau tambahkan lagi? Program kelompok? Maju. Kelompok 4 ya, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang roja. Roja itu adalah perasaan penuh harap
surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian dari saya, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya tentang roja. Silakan. Ada yang bertanya? Ya. Apa ciri-ciri orang yang raja kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ciri-ciri orang yang raja kepada Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya. Apa ciri-ciri orang yang berharap gitu ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang bagus. Silakan kita tanggapi kelompok 1, 2, 4. Menjawab dari pertanyaan tadi, ciri-ciri seorang yang raja kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa, dinamis dalam hidup, berpikir kritis dan maju untuk masa depan dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Lalu optimis, barangkali yang berkenan menjawab jawabannya. Sudah mewakili, oke, ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi lembar kerja atau LKPD sudah diselesaikan dengan baik. Begitu juga presentasi. Terima kasih kepada anak-anak Bapak perwakilan kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 4 ya, kelompok 3 perwakilan. Jadi kelompok 2, kelompok 4 sudah mewakili. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ini yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana implementasi hakikat mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada imbas positif ya, imbas positif terhadap perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya bermalas-malasan beribadah, tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah dalam setiap hidup kita harus ada yang namanya mahabbah, harus ada yang namanya roja, harus juga ada yang namanya khauf dan tawakal. Karena ini keempat-empatnya sejalan, mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Apabila sudah ada dalam kehidupannya sehari-hari yang 4 komponen ini, insya Allah perilakunya akan terjaga, perilakunya tidaklah ada menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran dan hadisnya. Ini saja mungkin untuk hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada seluruh yang berpartisipasi kelas 10D SMA Negeri 1 Samarinda. Kegiatan yang saya lakukan ini adalah untuk uji kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama bab 1 tahun 2025 dengan program studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di LPTK IAIN Guru Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin pembelajaran ini adalah memakai metode PBL. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.